Jadi kalau gue mau bilang yang ada di online itu valid apa enggak, bisa tidak valid, bisa juga mungkin ada yang valid tapi bocor dan dimodifikasi sendiri. Tapi kalau dibilang berapa persennya, nah, oke, Bu, akhirnya ketemu juga. Setelah beberapa kali reschedule dan dia penasaran sih sebenarnya, Bu, jujur aja. Jadi ini teman-temannya SBMB, kenalin, ini namanya Ibu Pusda ya, ini psikolog pendidikan. Jadi ntar, Bu, nyala ya, psikolog pendidikan yang dimana pasti konseling ya. Salah satunya konseling. Paling banyak sih konseling, bawain seminar. Oke, berarti job-job Ibu sama kayak waktu pada kita bertemu dan dia mengundang ya di perusahaan gue itu ada konselingan guru BK ya, bukan konseling, jadi berbagi sharing tentang pendidikan pelajar itu. Dan jujur kenapa gue ngundang Ibu Pusda, satu, terpengaruh kartu nama itu penting ya, Bu ya. Ibu Pusda Sari MPSI psikolog kan. Nah itu yang bikin gue, wah, butuh nih gue, karena selama gue kerja itu dunia pendidikan, banyak anak-anak yang pengen lari ke psikolog gitu. Jadi ngambil psikologi gitu. Jadi dia mau nanya ke Ibu Pusda nih, biar teman-teman SBMB yang ngomong sama kita ini, gue di tempat ini elit banget. Itu biar tahu nih Ibu pengalaman di psikolog itu gampang apa susah. Dia mau nanya itu dulu deh. Oke, pengalaman nih ya. Iya, karena banyak FOMO banget pengen psikologi. Oke, sebenarnya waktu zaman saya mau ngambil psikologi itu belum terlalu happening kayak sekarang. Dulu di SMA itu jurusannya kan cuma ada 2, IPA atau IPS. Masih banyak tuh orang awam yang menganggap kalau lu masuk IPA itu tuh keren banget gitu. Zaman Dion dianggap pinter banget gitu kan. Dan IPS tuh intimidasi biasanya. IPS tuh anak-anak yang males, yang ya begitulah, main-main aja gampang gitu kan. Jadi waktu itu bertekad untuk harus masuk IPA nih. Gitu. Karena tujuannya sebenarnya bukan mau masuk psikologi tapi mau ngambil kedokteran. Gitu. Tujuannya kenapa? Mau nolongin orang yang lagi sakit gitu kan. Nah, singkat cerita, awal-awal disetujuin sama orang tua, lama-lama orang tua bilang kayaknya nggak ada biaya deh, sama kelamaan gitu kuliahnya. Ya udah deh, banting setir kemana sih, agak ngambek sih. Ya udah banting setir kemana, udahlah cari jurusan yang mirip-mirip dokter deh gitu, yang bisa nolong orang juga, nyembuhin orang juga. Dulu pikirannya tuh sempit, jadi seorang sarjana psikologi atau di bidang psikologi tuh buat ngurusin orang yang gila, sakit jiwa gitu kan. Ya udah ambil itu tes di Atma, nggak kepikiran bahwa keterima apa enggak. Tapi sempat pas udah daftar, teman-teman pada bilang, gila lu ngambil di Atma, itu susah masuk, susah juga keluar kayak gitu. Ya udahlah, jalanin aja gitu kan. Ternyata keterima, seneng banget. Pikiran ya udahlah ngambil psikologi biar kebebas dari matematika tuh. Pikiran kan jurusan IPS, pikiran. Kita sama yang berdasarkan, dia juga masuk IPS karena menghindari matematika. Sebenarnya udah masuk IPA sebenarnya. Tapi jeng-jeng jackpot ya, pas ngambil psikologi ternyata di semester 1 sampai selesai ketemu statistika terus gitu. Nah lo tuh kan, lo yang belajar sok-sokan pengen psikologi gara-gara di tempat curhat, dah lo dengerin ini susahnya gitu. Jadi memang harus siap. Perkuliahannya psikologi. Jadi memang harus siap dengan segala kondisi. Jangan menganggap bahwa gua ngambil kuliah psikologi demi menghindari matematika, biologi. Nah itu ketemu. Makanya kenapa di banyak kampus psikologi itu masih kalau bisa dari jurusan IPA gitu. Oke. Ini pertanyaan yang Dion juga penasaran. Kok banyak berbau sama matematika dan itu? Sementara kan itu kan kelihatannya cuma mendengarin cerita orang ya. Cerita orang. Apa perhitungan sistem matematisnya? Akar kuadrat ini berarti lo sakit jiwa. Maksudnya gimana? Enggak lebih kayak gitu sih. Lebih ke statistik itu bukan yang matematika murni yang kita pelajarin kayak kuadrat gitu ya. Tapi memang lebih kepada digunakan untuk melakukan riset, penelitian. Nah, risetnya itu di mana? Maksudnya apa yang mempertimbangkan? Mungkin sedikit spill aja buat
teman-teman yang mungkin minat gitu ya, buat lo psikologi yang gitu ya. pikiran pikir ulang lah ya. Jangan sok-sokan jadi di tempat curhat lo ya. Bener. Selain memang betul jadi seorang sarjana psikologi atau nanti ngambil S2-nya jadi seorang psikolog, perlu banget modalitas untuk dengerin cerita orang ya. Tapi untuk bikin alat tes, jadi tuh di dalam kuliah psikologi itu ada yang namanya, dulu waktu gue di kuliah tuh ada yang namanya konstruksi alat tes. Judul mata kuliahnya kontes. Ini di tempat gue ya, di Atma dulu. Kalau tempat lain gue nggak tahu. Kontes. Di bayangan gue, gila seru banget nih kontes, bakalan tampil gitu kan. Karena gue suka juga tampil gitu kan. Ternyata pas dikasih tahu dosen gue, itu lu konstruksi alat tes. Bikin sebuah alat tes yang sekarang berkembang, tes psikotes minat bakat dan lain-lain itu perlu ada perhitungannya biar itu valid hasilnya. Jadi lu kayak ngambil sampel, penelitiannya itu kayak lu bikin topik terus ngambil sampel kan ke banyak orang, berapa populasinya yang lu mau ambil, sampelnya berapa, itu harus ada perhitungannya, itu pakai statistik gitu. Tapi jangan khawatir juga sih, jangan sampai podcast kita bikin orang yang tadinya minat ke psikologi jadi takut gitu ya. Tapi tenang aja, ada yang namanya semacam softwarenya tuh. Zaman itu ada software. Udah SPSS namanya. Gitu. Kepanjangannya apa gue udah lupa deh. Tapi gue sangat terbantu dengan itu sih. Walaupun lebih banyak minta bantuan teman-teman juga untuk sharing dan diskusi sih. Oke, berarti itu sistem matematika di situ. Bener. Dan kalau lu skripsi itu juga harus pilih mau kuantitatif atau kualitatif. Kalau kuanti ya itu pakai statistik itu. Kalau kuali ya kan lu kayak tinggal interview, wawancara, terus bikin verbatim. Betul. Jadi hasil kumpulin data aja lah ya, hasil survei itu. Nah itu Dion yang alasan Dion kenapa dia masuk ilmu komunikasi sama menghindari matematika. Tapi ada kan? Ada gak? Ada kan tetap. Itu nggak bisa lepas deh. Tetap komunikasi juga ada hitung-hitungannya walaupun nggak sebanyak kedokteran mungkin ya. Atau apa ya yang berbau dengan eksak lah ya. Iya, kayak kita tadi psikologi kan pikirannya teknik, misalnya teknik ya. Psikologi salah satunya kan Dion juga berasumsi gak itu mah menghindari matematika, ternyata banyak ada dari semester 1 sampai semester akhir. Jadi statistik 1, statistik 2, statistik non parametrik, statistik parametrik, psikometri gitu tuh. Itu pakai semua ya berarti. Nah, tapi sebenarnya ketika sudah menjadi sarjana psikologi gitu ya, lu kerja di dunia kerja, tergantung nih bidang kerja lu apa. Kalau kayak lu konseling nggak selalu kepake juga sih ilmu statistik itu, kecuali lu memang berminat di bidang research atau lu bikin semacam biro psikologi yang mengembangkan alat tes sendiri, maka lu perlu. Nah temen gue ada yang kayak gitu, Dion. Ada yang sampai ke arah sana jadi dia bukan sekedar nerima klien konseling, dia lebih gak ke situ passionnya. Jadi dia bikin biro tes minat bakat gitu tuh. Nah dia udah ada kan, kita di Indonesia ini udah ada alat tes yang sudah valid, tapi dia mau mengembangkan, memodifikasi, maka dia tetap harus bikin penelitian dengan alat tes yang dia modifikasi atau dia bikin baru, sampel, nyebarin kuesioner dan lain-lain. Ketika udah dapet hasilnya, nah itu lo harus kalkulasi dengan ya teknik statistik tadi itu. Ada dosen gue yang sampai bener-bener fokus lanjutin setelah jadi psikolog gitu, yang ngambil lagi S3-nya itu psikometri. Gue sampai gak habis pikir. Botak lo rambut lo kayak Zidane, lo ngampus dah lo. Nah itu coba ini bukan nakut-nakutin lo pada ya, karena gue ngundang Ibu Pusda karena ya tadi udah ngalamin ya. Jujur Dion itu memang pendidikan ilmu komunikasi jurnalistik. Karena pertama menghindari namanya hitung-hitungan ya, betul, matematika. Kedua adalah orang tua tidak menyetujui kalau dia ada di hukum. Karena satu, bicara rasisme, hukum itu mayoritas dikuasain sama Batak, suku tertentu ya. Suku tertentu, kita sebut aja Batak ya. Mohon maaf, ini bukan rasisme ya cuy ya. Jadi dia tuh orangnya agak lemah, kalau dibentak dikit langsung dicep. Nah ya kan, apalagi nanti lawan Hotman Paris gitu ya. Langsung kayak gini panik kan. Kita janjian dia panik kan, karena hujan atau segala macam udah panik tuh. Nah itu akhirnya kayaknya jadi tempat curhat sama nih kayak anak-anak Gen Z yang FOMO sekarang nih. Sorry bukan judging lu pada ya, emang pada FOMO emang lu pada ya. Jadi psikologi seru nih. Terus apalagi kan sekarang dunianya adalah dunia stand up comedy. Ya, yang dimana adalah keresahan-keresahan orang, baca ini, baca itu. Terus sekarang marketing. Ya dimana public speaking juga, public speaker juga. Coba deh kita
Kepake ya? Kepake ya ilmu komunikasi ya? Komunikasi kepake banget sebenarnya. Di berbagai bidang kepake sih itu. Dari awal Dion terjun juga kan tourism ambassador jujur aja ya. Jadi maksudnya Dion tuh kalau bahasa Jakarta Abang None, finalis. Kalau di itu Kang Nong di Tangerang ya, maksudnya di Serang tuh Kang Nong. Nah, coba deh dipakai buat berbagi ilmu. Nah, akhirnya kepake sampai ke konseling orang tua yang nggak tahu namanya konsultasi gitu ya, ngobrol. Jurusan ini bakal ini ya anak gua gitu kan, anak psikologi ada duitnya. Nah termasuk gua nanya gitu ya? Termasuk gua nanya awal perkenalan sama Bu Pusda lah, Bu ada duitnya nggak sih psikolog gitu. Dan psikolog dan psikiater apa bedanya gitu. Itu pertama ada duitnya nggak? Maksudnya duitnya besar nggak? Sebelum sampai ke ada duitnya nih, supaya nggak terlalu nakut-nakutin dan kenapa gue juga bisa bertahan. Padahal gue udah tahu ada statistik sampai akhir gitu ya. Sebenarnya semester 1 sampai semester 3 tuh gue udah mau quit aja tuh, karena merasa gue kayak salah jurusan nih gitu ya. Tapi ternyata ada mata kuliah lain yang menyenangkan, observasi, terjun ke lapangan, konseling, terus metodik tes, ngelakuin tes administrasi alat tes tuh gimana, dan penelitian lain yang memang sesuai dengan ya namanya psikologi untuk konseling dan lain-lain. Itu yang membuat gue bertahan, dan banyak banget tugas-tugas berkelompok yang membangun dinamika kelompok di dalamnya gitu. Kalau kata orang banyak sih, lu masuk psikologi sekalian berobat jalan gitu sebenarnya. Iya sih. Nah itu biar nggak pada takut ya. Ya itu biar lo tenang, biar bisa matangin ya seperti apa itunya psikologi. Plus minusnya deh. Nah kalau tadi pertanyaan Dion tentang apa? Ada duitnya nggak? Ada duitnya nggak? Kerja kan kalau gini, kalau dokter kan mahal, dibayarnya sekian, terus dia kerja di berbagai rumah sakit atau klinik ya kan demi ya duit ya. Nah itu pertanyaannya. Ada duit apa enggak tuh relatif, tergantung seberapa teman-teman nih yang minat psikologi memang bener-bener serius ngedalamin ilmu ini, belajarnya serius, karena input output apa yang lu pelajarin ya outputnya akan kepake apa enggak gitu. Nah kalau gue bilang di sisi gue secara pengalaman nih, jam terbang tuh penting. Jadi bertambahnya duit lo ada apa enggak tuh dari jam terbang juga. Sekarang puji Tuhan 13 tahun hampir 14 tahun malang buana di dunia pendidikan. Kebetulan gue memulai dari bekerja di sebuah instansi pendidikan yang udah ada nama. Boleh mention gak sih nih? Boleh aja. Sekolah IPK. Siapa sih yang nggak tahu gitu kan ya. Jadi puji Tuhannya gue diterima di situ awal mula berkarir, kurang lebih 2010 sampai 2005 gue kerja di situ. 2010 sampai 2005 aku mundur. Sampai 2010 sampai 2015 ya. 5 tahun. Abis itu gue cabut. Itu gue udah bisa dari 5 tahun tuh gue udah bisa ngumpulin biaya untuk S2 loh. Hampir 100 jutaan something lah gitu. Akhirnya gue berhenti, nggak kerja 2 tahun dia demi S2. Karena S2 profesi psikologi itu, jadi seorang psikolog tuh nggak bisa main-main. Ini baik banget tugasnya gitu. Nah setelah selesai, karena kebetulan gue juga selesainya on time dengan hasil nilai yang cukup ya baik lah, lebih dari baik gitu ya. Terus panggil lagi di sekolah yang sama tapi di bidang yang berbeda, karena udah jadi psikolog gitu kan, di pusat konselingnya. Nah 2 tahun di sana, batu loncatan berikutnya lebih oke lagi di Sinar Mas World Academy. Jadi mengasah bahasa Inggris gue juga tuh. Setelah itu ya namanya di sebuah instansi kita resign karena ada pergolakan ya. Gue udah sempet down aja. Tapi ternyata itu menuju untuk naik anak tangga berikutnya. Gue keterima di sekolah lain di daerah Cengkareng sini 3 tahun. Ya secara gaji makin meningkat. Kalau nggak ngapain gue cabut gitu. Sekarang puji Tuhan semakin bertambah kepercayaan masyarakat, kepercayaan lingkungan gitu ya, dengan teknik konseling gue. Terus bagaimana cara gue juga membawakan sesi konseling dengan dianggapnya mereka cukup trust gue, cukup nyaman. Akibatnya dari mulut ke mulut tuh. Dan gue pelayanan di gereja juga kan, bantu krisis center, konseling center. Dari mulut ke mulut akhirnya ya itu ya, income nggak kemana-mana. Berarti jadi pembicara juga akhirnya dari satu tempat ke tempat. Berawal dari nggak dibayar Iya pasti nasi kotak dulu ya. Nasi kotak ya, oke itu sama lah, stand up juga nasi kotak. Terima kasih dulu. Terima kasih, thank you ya. Nasi kotak. Naik jadi amplop yang nggak seberapa lah ya. Ya CP, nope, 100.000, 200.000 biasa. Makasih ya, maaf nggak seberapa. Bener. Terus lama-lama meningkat jadi gue bisa pasang tarif. Nah itu tuh karena udah makin pede. Iya. Karena kebetulan puji Tuhan public speaking gue juga lumayan. Gue sih menilai lumayan bagus lah gitu. Sehingga dalam seminar
atau workshop gitu, gue suka banget memang interaktif. Gue lebih seneng interaktif. Oke, gitu. nah. Jadi kalau dibilang income-nya gimana, balik lagi seberapa serius lo ngedalamin peran lo ini sebagai seorang sarjana psikologi atau psikolog. Yang kedua, jam terbang. Tapi teman-teman gue nih yang di psikologi, khususnya bukan di pendidikan doang, di PIO, perusahaan industri dan organisasi yang jadi HRD, wah itu keren banget, mereka gajinya tinggi-tinggi. Oh iya, pas 2 digit ya. Ya, nah Gitu. balik lagi, kalau lu tadi nanya atau kasih tahu orang tua lu untuk menjanjikan kalau lu pasti bisa, ya lu pasti bisa untuk menerusin psikologi dan sampai lulus. Yang penting cuma satu, lu bersyukur dah. Iya, nah bener. banyakin temen tuh ya, tulus, yang penting tulus ya. Tulus dengerin orang. Karena psikologi terus ketulusan tuh terus penting tingkat banget. tinggi menurut Dion ya, karena nggak tahu ya, Dion Orang bisa tahu loh didengerin apa enggak dari tulus doang. tulus sama gestur tubuh Bener-bener. Nah, terus raut wajah. Dia nih tanya secara pribadi, mungkin mau ke teman dia yang kita nongkrong bareng. Raut wajah, air wajah itu ada di dalam pelajaran tuh? Oh iya, unik gitu. Jadi lebih ke saya jadinya lebih terbiasa kalau mungkin karena kelamaan di psikologi sama udah memang passionnya di situ ya. Jadi kayak tiap hari ngobservasi orang, kelihatan gitu, lihat orang gesturnya gimana nih, kayaknya lagi begini nih, kayak gitu. Bahkan dari kayak nge-scroll Instagram temen, mulai merasa ada indikasi kayaknya dia ada masalah nih sama suaminya. Iya, Terus one day terkonfirmasi, bener, yang kayak gitu tuh kebiasaan observasi. Pokoknya seru deh menurut gue dari psikologi. Jangan-jangan lambe turah ada orang psikolog juga. Kok bisa tahu? Dan gini loh, pengalaman ya Dion ya. Wah, sekarang kan gue di sekolah Citra Kasih nih. Iya, betul. Ada murid yang bingung ngambil psikologi apa enggak nih. Dia tuh kepengen banget ngambil psikologi cowok. Anak cowok nih. Karena orang tua emang punya mindset, lu mau jadi apa nanti? Banyak. Penghasilannya kayak gimana? Banyak kayak ya kan? gitu, makanya Masa dia nanya. anak laki ngambil psikologi, ya kan? Banyak orang tua yang memandang sebelah mata. Meragukan sih lebih Betul. tepatnya, karena kan paling yang menjanjikan itu komunikasi, jujur enggak sampai saat Accounting katanya. accounting, terus hukum, terus apa lagi ya? Zaman-zaman IT, zaman-zaman dulu lah. Nah, itu kan Jadi sebenarnya balik lagi ke passion lo apa, sama jam terbang, sama ya kalau lo emang passion dan tulus di situ, Tuhan nggak akan kemana-mana kasih berkat ke lo deh, percaya aja gitu. Akhirnya, Betul, setuju. akhirnya ya bersyukurnya ya itu anak mau dengerin lah sama sesi konseling. Dia agak takut ngomong sama orang tuanya, dia sampai datang berkali-kali. Dan betulnya tuh anak adalah dia cari tahu ke saya detail kayak kamu nanya gini nih, pekerjaannya apa aja sih, terus gajinya kurang lebih seberapaan sih, kayak gitu, menjanjikan apa enggak. Dia kan harus melanjutkan bisnis mamanya. Nah, bisnis sekarang kan lagi happening banget kan. Iya, betul. Jadi aku cuma bilang sama dia, selama masih ada manusia, jurusan psikologi itu kepake banget. Karena ngurusin manusia kan. Mau lu di bisnis kayak mau lu di mana, psikologi itu kepake. sebenarnya kalau asumsi Dion ya, jujur-jujuran aja, bukan karena membanggakan komunikasi ya, dan Dion tertarik psikologi secara biasanya nonton dari potongan TikTok atau YouTube. Nah, inilah tanda-tanda ya kan, gitu kan ya. Iya. Kayaknya nggak ada matinya tau jurusan itu. Menurut Dion ya, emang dianggap sebelah mata, nggak ada duitnya, nanti mau jadi apa? Nanti jelas jadi gembel, bongbong duit doang. Seperti jurusan gak jelas gitu kan, abu-abu. Tapi ya gue ngasih sama lu, kalau misalkan 2 jurusan itu bukan gue banggain karena ada Ibu Pusda juga seorang psikologi ya, S2 psikologi segala macam, enggak, karena itu jujur aja dari tempat curhat itu asik tau, kita bisa bicara karakter ya. Belajar banyak karakter banyak orang, dan pengalaman juga dari orang. Dan percaya nggak percaya ya, pengalaman masalah kita yang kita hadapin itu ternyata ketemunya kliennya kurang lebih serupa loh. Serupa atau lebih parah? Ya, Tuhan tuh kayak udah setting gitu. Lebih banyak menurut Dion tuh, lalu lebih banyak bersyukur kalau denger cerita, keluarga gue gini. Bener. Jadiin kita tuh jadi lebih gitu. Ternyata gue nggak seburuk itu. Nah, itu lebih banyak bersyukur ya. Terus apakah anak-anak yang tadi menjamin, kenapa lu suka sekolah? Karena aku sering menjadi tempat curhat. Bisa, itu modal. Tapi itu aja nggak cukup. Oke tuh. Itu aja nggak cukup. Karena di psikologi selain statistik, lu akan menemukan pembelajaran yang berkaitan dengan biologi, neuroscience, bahkan belajar juga lo obat-obat antidepresan dan lain-lain untuk sekedar tahu. Tapi kita nggak pakai itu. Berarti itu jatuhnya psikiater dong? Kalau psikiater dari dokter. Kedokteran kan, ilmu Kedokteran. kedokteran. Tapi kita sekedar tahu supaya ya paham aja gitu.
Ketika misalnya nih ada klien konseling, aku udah ke psikiater, Bu atau ya Mbak misalnya gitu, obatnya yang dikasih misalnya dia nggak tahu itu obatnya apa, cuma tahu namanya doang, Panadol atau apa. Kita udah kurang lebih tahu, oh ini obat antidepresan, biar buat pengetahuan aja. Tapi seorang psikolog nggak bisa memberikan obat. Gitu. Nah, terus, berarti Ibu selama 13 tahun berapa manusia yang Ibu tanganin sampai setia sama Ibu? Kayaknya gue harus curhat ke Ibu sudah deh. Berapa banyak klien? Iya. Aduh, banyak ya kayaknya. 13 tahun tuh banyak ya, banyak kayak ratusan pasti ya. Lebih. Ya, ratusan ya, iya belum sampai ribuan sih kayaknya. Terus, itu kalau lu setia untuk menjadi psikolog ya, tulus ya gitu kan. Nah, menjanjikan nggak cerita itu? Menjanjikan gimana? Menjanjikan, kamu artinya dia curhat bakal bocor nggak? Karena kan gini. Oh, oke. Karena kita lihat dari viral ya, kita lihat dari sisi viral itu guru BK ngebocorin rahasia anak. Nah itu kan di TikTok tuh, di TikTok tuh. Guru BK is different with psychologist. Karena Bu Pusat juga sebagai guru BK pernah gue guru BK kan, tapi karena gue berawal dari sarjana psikologi nih, kita udah dipelajarin ada yang namanya satu mata kuliah kode etik. Nah, bisa bocor apa enggak sebenarnya balik lagi sih ke komitmen dan integritas masing-masing orang ya. Tapi jujur aja kalau udah yang namanya jadi seorang psikolog itu kan disumpah. Oh, ada sumpah. Ada sumpahnya kayak dokter, mirip. Oh. Ada sumpah profesi namanya. Jadi S1-nya gue dapet mata kuliah kode etik itu S1. Dikasih tau apa-apa aja. Terus nanti di S2 kalau lu ambil profesi psikolog, lu akan disumpah profesi. Baru abis itu beda dengan wisuda, dengan sidang tesis tuh beda, dengan yudisium tuh beda, gitu. Dan banyak loh. Untuk jadi seorang psikolog kan S2 nih, itu ada yang namanya lu harus ngambil kasuistik. Kalau gue dulu di zaman gue di Atma Jaya tuh 10 kasus. Jadi lu harus mencari bahkan sampai magang ke tempat-tempat, karena gue psikolog pendidikan jadi magang ke sekolah, beberapa sekolah ya, gitu pasti ya. Cari kasusnya, minta kasus sama sekolahnya apa, atau sekolahnya kasih blind case, artinya lu temukan sendiri deh, lu observasi mana anak yang lu lihat ada kasus, maka kita observasi, kita pakai alat tes dan lain-lain, lalu kita bikin laporannya. Wah, itu berjilid-jilid. Nah itu yang sebenarnya melelahkan di psikologi, salah satu itu lu mesti kuat-kuat fisik juga sama mental. Mantap. Bisa sampai begadang-begadang gue seriusan. Tapi karena suka ya, jadi nikmati. Makanya memang yang paling penting adalah lu passion gak di situ, lu minat gak di situ. Karena buat gue mau lu punya uang banyak, orang tua lu bisa sekolah di mana aja, gitu ya. Orang tua lu nyuruh lu sekolah di mana aja. Menurut gue yang paling utama tuh minat. Lu pinter kayak gimana, minat tuh ibarat bensin. Jadi gimana berjalan, itulah. Betul. Kalau udah minat di situ, di tengah jalan ada masalah, ada kendala, lu pasti akan bisa terobos. Iya, betul. Tapi kalau lu nggak minat di situ, lu akan banyak anak kuliah yang berhenti di tengah jalan. Nah, itu jangan FOMO ya, ingat teman-temannya, lu jangan FOMO. Bener-bener harus memastikan, bila perlu kalau masih bingung gitu ya lu mesti psikotes lah, pas minat bakat. Dan jangan pernah punya pikiran kalau ke psikolog itu sesuatu yang tabu gitu, tuh banyak banget masih di Indonesia. Iya betul. Itu dan bener kata lo tadi, di luar negeri ke psikolog itu adalah sesuatu yang justru wajar. Dan orang nggak terlalu mencibir. Tapi di Indonesia ke psikolog, lu kesana kayak lu udah gila gitu. Padahal enggak, lu tetap butuh sudut pandang lain sih. Karena ketika lu udah mumet dengan masalah lu tuh kayak benang kusut. Jadi butuh bantuan orang lain untuk capture dari atas gitu loh. Dia pernah ke psikolog dan dianggap gila. Serius, karena ada sebuah momen yang dimana itu dia kayaknya lagi musim kala 2000 berapa ya, 2018 2009. Bukan kesehatan mental. Kan? Makin sekarang makin marak tuh. Makin marak tuh. Nah itu judging seperti itu yang kebanyakan orang, apakah benar? Apakah harus ke psikolog ketika kan banyak. Nah ini gara-gara Dion bikin podcast sama Oza Rangkuti, kalau tahu? Nggak tahu. Itu stand up komedian yang membawa isu psikologi broken home. Menurut Ibu apa broken home? Broken home di mana relasi di dalam keluarga itu nggak harmonis, nggak menciptakan sesuatu yang istilahnya toksik lah gitu. Toksik, oke, itu broken home ya. Mengandung perceraian? Salah satunya. Nah, itu versi. Tapi salah satunya. Tapi broken home itu nggak selalu orang tua bercerai.
tapi orang tua sering ribut, orang tua cuek-cuekan di dalam, walaupun masih utuh ya, itu juga broken home. Orang tua nggak mau saling mendengarkan anak punya pendapat, itu juga broken home. Oh, berarti bener, Gen Z bener. Karena gini, versinya itu versi dia nanya versi psikolog ya, dan versi orang tua nih. Tapi versinya Gen Z adalah yang Dion dengar adalah gini. Versinya Gen Z. Iya. Anak main ML nih, main HP, main game online, set maknya angkat pakaian, ntar dulu lah. Nah, akhirnya ceritanya ke temennya, anjing gue broken home nih. Kenapa bro? Itu gue gara-gara lagi main ML digangguin, bete gue, broken home parah nih. Nah, itu kan. Tapi kalau bilang broken home parah itu levelnya beda-beda ya, tergantung mungkin si anak udah merasa kurang nyaman juga, relasi komunikasinya gak bagus. Mungkin itu perlu segmen lain untuk ngebahas tuh, kayak seru juga tuh. Nah ya itu sebenarnya Dion banyak sih, karena Dion suka psikologi. Apa itu kayaknya kita sering duet bareng nih. Nah itu. Aku juga sering bawain seminar-seminar berkaitan dengan mental health issue dan lain-lain, toxic family, toxic relationship. Nah banyak orang awam hanya memandang bahwa ya kayak gitu ya, broken home perceraian, tapi nggak sesempit itu. Gitu. Nah kaum awam taunya kan broken home adalah cerai. Iya, ya kan? padahal nggak sesempit itu. Bahkan orang tua yang nggak bercerai tapi sering ribut merasa anak gue nggak broken home, keluarga gue nggak broken home. Padahal itu broken home, udah bumbu lah gitu. Udah pecah kan istilahnya. Pecah keharmonisan intinya. Oke. Gitu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya kita sebelum sibuk dan aktivitas masing-masing, karena kita udah malam ya. Nah, cukup panjang sih. Tes kan biasa di bio Instagram nih anak-anak Gen Z, termasuk Dion juga pernah sih masa kayak gitu. INJFT strip apa F misalkan. Itu kayak MBTI deh kayaknya ya. Iya, itu tes melalui Dion kan baca cari. Oh berarti kepribadian Dion riang gembira nih gitu kan. Emang bener sih kelakuan Dion kan kayak ya gitulah ya, kalau sanguin. Enggak pada sanguin. Kepribadian yang ya gampang ketemu orang, tapi nggak fake ya, tapi nggak fake ya, kan biasanya ada kata-kata corporate gitu ya, ya kan ada kan. Nah ini apakah benar akses yang ada online itu di online itu sampai orang-orang pengguna sosial media mencantumkan di bio-nya aku nih seorang. Oke, nah ini nih. Nah, kalau memang banyak orang tua atau orang awam merasa psikologi itu kayaknya nyari duit susah dan lain, tapi makin marak kemari orang-orang melabel dirinya adalah seorang praktisi, ya kan, psikolog dan lain-lain, sehingga banyak juga yang mengedukasi dengan cara yang salah. Kalau tadi ngebahas tentang gimana tes-tes yang ada di online, nah itu juga perlu hati-hati sih sebenarnya. Pertama, memang betul, nggak semua lulusan psikologi itu memegang teguh kode etiknya. Meskipun memang kita punya hukum tertentu ya di dalam psikologi itu, kita ada yang namanya HIMSI, Himpunan Psikolog Indonesia. Dimana kalau lu udah ketahuan melanggar, lu bisa dalam tanda kutip disidang lah. Bisa jadi izin praktek lu tuh dicabut gitu. Nah, tapi banyak juga yang nggak ketahuan. Bisa jadi juga orang-orang yang melanggar kode etik ini menyebarluaskan isi dari alat tes. Jadi kalau gue mau bilang yang ada di online itu valid apa enggak, bisa tidak valid, bisa juga mungkin ada yang valid tapi bocor dan dimodifikasi sendiri. Tapi kalau dibilang berapa persennya, gue sih menyayangkan ya ada tes online yang bebas gitu. Sedangkan itu kan untuk menjadikan tes valid aja tuh berbayar izin dan segala macam. Menurut gue hati-hati deh, mendingan jangan tes online kayak gitu. Kalau cuma sekedar buat iseng-iseng doang gitu, yang ngetes doang, ya itu pribadi lo aja gitu. Tapi kalau untuk menjadikan itu dibawa ke forum, ke floor gitu dan kayak menjadikan itu ini baku nih, ini valid nih, itu salah besar sih. Itu udah melanggar kode etik sebenarnya. Gue kadang kalau bawain seminar suka ngambil link secuplik gitu ya untuk tes, tapi gue akan bilang lagi-lagi ini tidak valid ya, ini hanya untuk semacam ice breaking lah gitu. Tapi ini tidak dijadikan patokan, hasilnya benar, selalu benar kayak gitu. Tuh ya, lo jangan langsung menjudge diri lo kayak sakit mental ya. Kecuali online-nya adalah dari biro psikologi khusus. Ya kayak datang lah ya, maksud datang atau tes. Atau tes secara online tapi memang ada bironya. Dan yang dikeluarkan nanti laporannya memang tertanda tangan psikolog dan ada nomor kontrak, tugas, nomor izin prakteknya. Izin praktek, nomor tugas. Nah itu jadi lo langsung jangan menjudge sakit jiwa, takut diaminkan aja lo sama Tuhan lo, mampus lo ya. Jangan aku introvert, extrovert, bipolar, jangan dulu. Lo datang dulu, nggak selamanya itu gila lo ya datang ke psikolog. Betul, ya. Dan kadang yang gue bingung nih ya,
banyak orang yang merasa, aduh, gue kan introvert tuh buruk. Padahal sebenarnya nggak ada kepribadian tuh yang paling baik dan paling buruk tuh nggak ada. Semua masing-masing punya plus minusnya. Kenapa sih orang ngejudge kayak self diagnose tuh lagi banyak banget. Iya itu loh Bu. Maksudnya kenapa dia pengen ngomong ini dan pengen speak up ke arah orang yang berarti kartu nama itu penting ya. Kredibilitas ya. Gue resah nih sama kayak gini nih. Ini ada sumbernya nih gitu tuh biar lu tahu nih. Jangan asal-asal ngejudge diri lo sendiri takut diaminkan sama Tuhan mati lo ya. Nah ini udah langsung kalau lo pengen nanya lagi bisa aja sih lo nge-DM ke gua atau nge-DM Bu Pusda seperti apa atau nanti kita ngobrol lagi gitu kan. Nah, bahas topik apa misalnya kalau ada yang kepengen dibahas gitu ya. Dari teman-teman yang nonton boleh lo di-up kita bahas bareng-bareng gitu. Lo nongkrong bareng boleh lah lo nanya ke kolom komen kita pengen ngobrol soal apa nih tentang psikologi gitu atau daya tarik uang itu ngaruh nggak ke psikologi itu bisa jadi kan. Dan jangan sampai bikin ini ya misalnya gue mau konseling ngecek di Instagram atau ngecek di sosial media di Google, iya ada nih psikolog dengan harga tarif murah misalnya. Dan itu lu mesti memastikan benar-benar dia psikolog, jangan-jangan psikolog kan lagi gitu ya. Itu kadang ada ilmu komunikasi yang menjudge dirinya, gue pintar berkomunikasi dan ya aku adalah psikolog. Pernah ada tuh kayaknya beberapa waktu yang silam tuh ngaku bikin edukasi apa di sosial media, ternyata psikolog gadungan dong, ngeri banget. Tuh ya, tolong dengar teman-teman, soalnya jangan FOMO tapi lu perhatikan situs-situs yang menjudge diri lu adalah gangguan bla 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 bla. Nah, dan terakhir nih Bu, sebelum kita closing, kita pulang dan aktivitas masing-masing, apa sih yang harus disampaikan ke teman-teman si BMB ya untuk yang nongkrong bareng sama kita, psikolog itu seperti apa? Entah mau pengulangan ulang untuk meremender kalian tidak gila datang ke psikolog atau seperti apa? Jurusan psikologi itu jurusan yang kayaknya bakal kepake di berbagai lini. Artinya sekalipun teman-teman ngambil jurusan lain, itu kayaknya di banyak fakultas itu ada masukin namanya psikologi umum. Kenapa? Karena memang untuk memahami orang lain itu perlu tekniknya sih. Itu dan yang terakhir mungkin closing statementnya ya, hati-hati dengan point of view. Karena point of view kita termasuk tadi self diagnose itu pengaruhnya ke point of view. Kalau self diagnose ternyata bacanya juga di Google sembarangan, kan banyak sumber sembarangan tuh. Self diagnose, ciri-cirinya ini self diagnose. Lama-lama mempengaruhi point of view kita jadi negatif terus terhadap diri kita. Akibatnya ya bener, terjadilah sesuai dengan pikiran dan iman lo gitu. Makanya mendingan datang ke orang yang tepat, ke hal yang tepat. Kayak gitu sih, jangan pernah pikirin orang lain nanti ngejudge lu gila dan lain sebagainya. Lu nggak bisa kontrol pikiran orang lain, jadi kontrol apa yang lu bisa kontrol. Nah, tuh kan udah puas kan lu sekarang. Nah, udah nanti kalau ada apa-apa bisa komen ke channel ini biar nanti kita nongkrong bareng sama Ibu Pusda, kita ngobrol apa atau nanti DM Ibu Pusda di deskripsi gue deh. Biar nanti lebih enak lo konsumen seperti apa atau DM gue juga boleh nanti di link yang di bawah juga. Oke. Thank you Ibu Pusda. Thank you. Udah sharing sama teman-temannya si Bemi, kita nongkrong bareng malam sampai malam ini ya. Oke. See ya. Bye.